di depan teras rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldo Syabu. Saya dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Jadi, yang perlu kita ketahui adalah apa itu interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia yang sifatnya dinamis, menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompoknya. Jadi dalam interaksi sosial itu memang syaratnya itu adalah adanya hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya, ataupun individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi ada komunikasi antara individu tersebut ataupun kelompok tersebut. Jadi pada selanjutnya, materi selanjutnya itu adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini ada syarat-syaratnya, yaitu pertama tuh adanya imitasi atau meniru. Jadi proses imitasi atau meniru ini untuk melakukan tindakan atau aksi seperti yang dilakukan oleh model tertentu. Jadi seperti saya jelaskan, jadi interaksi itu, jadi ada seseorang yang meniru, kayak seperti meniru bahasanya, meniru gerakannya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam adanya interaksi sosial. Yang kedua ada sugesti. Sugesti sendiri itu pandangan seseorang dari diri kita diterima oleh pihak lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi ini kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau identik dengan pihak lain. Jadi semisal nih, contohnya kita ini ingin mencontoh seseorang, ingin menjadi pribadi seseorang yang lain gitu, supaya diri kita ini menjadi lebih baik. Nah, itu bisa termasuk ke dalam interaksi sosial. Yang keempat ada simpati. Simpatik atau simpati itu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain, seolah merasakan perasaan orang lain. Jadi simpati ini contohnya semisal ada yang berduka cita, kita semestinya merasa simpati terhadap orang tersebut gitu, karena secara langsung kita merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga tersebut. Nah, adapun syarat-syarat terjadinya interaksi yang lainnya itu adanya kontak sosial. Jadi kontak sosial itu sangat penting ya. Karena apa? Ya karena kontak sosial itu termasuk ke dalam interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu, jika tidak ada kontak sosial, maka tidak ada interaksi sosialnya, tidak bisa dimasuki ke dalam interaksi sosial. Selanjutnya adanya komunikasi. Jadi hal yang terpenting dalam interaksi sosial itu ya adanya kontak sosial yang pertama, yang kedua adalah komunikasi. Jadi dua unsur tersebut sangat mencakupi terjadinya interaksi sosial. Jadi yang imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati itu adalah faktor pendukungnya. Jadi itu prosesnya juga termasuk ke dalam proses terjadinya interaksi sosial pada faktor ya tadi itu imitasi, sugesti, identifikasi, ataupun simpati dan empati gitu.
Selanjutnya, ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi di dalam interaksi sosial itu ada bentuk-bentuknya. Jadi yang pertama ada bentuk kerjasama atau cooperation. Jadi dalam berinteraksi sosial pastinya kita uh, ada namanya kerjasama. Seperti contoh, ketika dalam sekolahan, dalam lingkup sekolahan atau kita diberikan tugas oleh guru, ada yang namanya kerja kelompok. Nah, disitulah kita bisa bekerja sama dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga seperti gotong royong. Gotong royong itu termasuk ke interaksi sosial karena ya mereka semua warga itu bekerja sama. Misal membangun masjid, membersihkan lingkungan seperti itu. Yang kedua ada persaingan atau kompetisi. Jadi persaingan tuh sangat termasuk ke dalam interaksi sosial karena di dalam persaingan tersebut adanya pro dan kontra. Jadi ada yang komunikasi dan ada yang timbal balik. Jadi ada yang pro itu memaparkan segala idenya, dan yang kontra juga begitupun sebaliknya, karena ada timbal baliknya antara pro dan kontra. Itu namanya persaingan atau debat lah ya istilahnya. Yang ketiga ada pertentangan atau pertikaian, seperti anak remaja itu pastinya sangat rawan terhadap pertentangan atau pertikaian, atau istilahnya konflik lah ya. Konflik yang bisa terjadi ya mungkin kesalahpahaman dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir pada bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu akomodasi. Dan selanjutnya kerjasama. Nah, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi kan sudah saya jelaskan secara sedikit ya. Jadi saya jelaskan kembali. Yang pertama tadi ada kerjasama atau cooperation. Jadi menurut si peneliti Charles H. Cooley, kerjasama itu timbul ketika orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Jadi terdapat 5 bentuk kerjasama di dalam interaksi sosial. Yang pertama itu ada kerukunan. Kerukunan itu mencakup gotong royong dan tolong menolong. Yang kedua ada bargaining. Bargaining itu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga ada kooptasi atau cooptation, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. Selanjutnya ada koalisi. Jadi koalisi itu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Yang kelima ada joint venture. Joint venture itu kerjasama dalam pengusaha proyek-proyek tertentu. Jadi kayak proyek jalan tol seperti itu. Selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang selanjutnya, yaitu persaingan atau competition. Jadi proses sosial di mana individu atau kelompok manusia itu bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, menjadi pusat perhatian umum atau orang atau kelompok, atau juga dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa ancaman atau kekerasan. Jadi fungsi dari persaingan itu menyalurkan keinginan yang bersifat kompetitif. Itu yang pertama. Jadi yang kedua itu jalan untuk keinginan, kepentingan, dan nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan seleksi sosial, dan yang keempat sebagai alat untuk mengadakan perbaikan kerja. Jadi hasil suatu persaingan adalah perubahan kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, dan disorganisasi. Selanjutnya ada pertentangan dan pertikaian atau konflik.
Jadi kontroversi itu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontroversi sendiri ditandai oleh gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang atau kebudayaan tertentu. Jadi dalam kontroversi ini ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ada penolakan, yang kedua perlawanan, yang ketiga menyangkal pernyataan orang lain di depan umum, yang keempat menghasut, dan yang kelima berkhianat. Yang terakhir adanya akomodasi. Jadi akomodasi itu apa, Bang? Jadi akomodasi itu keadaan dan proses keseimbangan dalam interaksi sosial antar orang atau kelompok yang berkaitan dengan norma dan nilai sosial di masyarakat, dan juga usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan. Jadi tujuan akomodasi ini sendiri yaitu mengurangi pertentangan antar individu atau kelompok dan juga mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu agar terjadinya kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontak sosial. Jadi kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin kon atau cam, yang artinya bersama-sama, dan tingo itu artinya menyentuh. Secara fisik, kontak sosial itu berarti terjadi apabila adanya hubungan fisikal, tidak semata-mata hubungan badaniah atau primer dan sekunder. Jadi misal ada pertanyaan, apakah berhubungan melalui media termasuk kontak sosial? Jadi ada 5 bentuk kontak sosial nih. Yang pertama sosial antar pribadi, yang kedua orang kelompok, yang ketiga kelompok-kelompok, yang keempat orang masyarakat di dunia internasional, dan yang kelima orang kelompok masyarakat dunia global. Jadi kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu proses memaknai yang dilakukan oleh seseorang terhadap informasi, sikap, dan perilaku orang lain yang berbentuk pengetahuan, pembicaraan, gerak-gerik, atau sikap, perilaku, dan perasaan-perasaan. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi, yaitu sumber informasi atau receiver, ada yang kedua saluran atau media, yang ketiga penerima pesan atau audience. Pemaknaan terhadap informasi bersifat, yang pertama itu subjektif. Subjektif itu masing-masing pihak memiliki kapasitas untuk memaknai informasi yang diterimanya berdasarkan pada apa yang dirasakan, diyakini, dan dimengerti berdasarkan pada tingkat pengetahuan kedua belah pihak. Yang kedua adanya kontekstual. Jadi kontekstual ini kondisi waktu dan tempat di mana informasi ada dan kedua pihak berada. Dan selanjutnya itu ada konstruksi sosial atas realitas. Jadi kehidupan sosial pada dasarnya merupakan interaksi sosial berorientasi pada orang lain. Kita tampil di drama raksasa sosial, berperan terbaik dan menghindari kehilangan muka di depan orang lain. Jadi setiap orang itu memiliki ide, tujuan, kepercayaan, ekspektasi, budaya yang berbeda-beda. Semua berjalan dengan baik di dunia sosial. Jadi ketika kita menonton film antara satu orang dengan orang lain, mungkin saja kita berbeda merasakan dari nuansa film tersebut gitu loh. Dan yang kedua, tidak ada realitas sosial objektif, tidak ada yang benar dari cara menafsirkan hal-hal yang terjadi pada kita. Yang selanjutnya, tidak ada realitas sosial objektif, tidak ada yang benar dari cara menafsirkan hal-hal yang terjadi pada kita. Jadi yang selanjutnya, tugas kita untuk mencari tahu apa yang benar tentang dunia fisik dan tidak benar di dunia sosial. Jadi setiap orang atau hampir semua orang berada dalam kelompok belajar untuk menerima bahwa setiap orang harus diperlakukan berbeda. Hal ini menjadi kenyataan sosial segala sesuatu yang ada. Selanjutnya ada proses sosialisasi. Jadi pengalaman sosialisasi seseorang merupakan
proses yang terjadi seumur hidup yang terjadi dari masa kanak-kanak sampai tua. Terjadi di interaksi sosial yang kita jalani dan selalu berpindah. Transisi besar dalam hidup, pengalaman sosialisasi baru atau situasi konsep dari diri individu. Agen sosialisasi, budaya, nilai, bahasa, keterampilan sosial itu ada mencakup primer. Primer itu berisi tentang keluarga. Keluarga itu memunculkan karakteristik sosial dari keluarga tersebut. Yang kedua ada sekunder. Sekunder itu berasal dari sekolah, anak belajar menghargai perbedaan dengan temannya seperti itu. Yang ketiga ada peer group, itu kelompok teman sebaya. Jadi kelompok teman sebaya ini sangat berpengaruh ya terhadap remaja. Jadi seperti bahasanya itu pergaulan lah ya. Pergaulannya itu sangat berpengaruh terhadap para remaja tersebut. Jadi yang selanjutnya ada media massa. Jadi di media massa ini berbagai informasi akan didapatkan di sana. Jadi ada yang informasi negatif, positif itu bisa kita dapatkan dengan mudahnya gitu. Jadi sepintar-pintar kitanya saja untuk memfilter informasi tersebut mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kelima ada organisasi. Jadi organisasi ini kita akan memahami berbagai pengaturan. Jadi di dalam organisasi itu ada peraturan-peraturan yang semestinya kita akan jalani dan lakukan. Jadi secara umum interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dan individu dengan kelompok. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan lepas dari interaksi dengan orang lain. Seseorang juga dapat berbicara tentang interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berupa kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial juga dapat timbul karena beberapa faktor pendukung atau pengarah. Jadi, interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor nih, baik faktor dari dalam diri manusia itu sendiri maupun faktor dari luar manusia. Jadi ada faktor dari dalam manusia meliputi yang pertama dorongan kodrati sebagai makhluk sosial, yang kedua dorongan untuk memenuhi kebutuhan, yang ketiga dorongan untuk mengembangkan diri dan memengaruhi orang lain melalui imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Jadi kesimpulannya itu kita mengembangkan diri kita dengan melihat kaca atau cermin di dalam 3 tahap. Yaitu yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita tampak lain di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, kita mengambil kesimpulan umum berdasarkan reaksi dari orang lain. Dan yang ketiga, berdasarkan evaluasi kita dari reaksi orang lain. Kita mengembangkan identitas diri kita pribadi. Jadi sekian materi tentang interaksi sosial yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tentang interaksi sosial ini ataupun ilmu yang telah saya berikan kepada kalian semua menjadi bermanfaat, wabil khusus kepada saya pribadi. Jadi bila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.